Pemirsa, ASEAN Cup ternyata hanya permulaan. Di balik persiapan timnas Indonesia menuju turnamen terbesar Asia Tenggara, John Hartman disebut sedang menjalankan misi yang jauh lebih besar dan ambisius. Bukan sekadar mengejar trofi regional, pelatih asal Kanada itu dikabarkan tengah membangun skuad Garuda dengan standar Eropa dan membocorkan 6 nama pemain yang masuk radar naturalisasi untuk proyek Piala Asia 2027 hingga Piala Dunia 2030. Benarkah Indonesia sedang menyiapkan revolusi terbesar dalam sejarah sepak bola nasional? Dalam cerita ini, euforia ASEAN Cup mulai berubah menjadi perbincangan yang jauh lebih besar. Pasalnya, John Hartman disebut tidak menjadikan turnamen tersebut sebagai target utama. Bagi sang pelatih, ASEAN Cup hanyalah langkah awal untuk membangun fondasi kuat menuju target yang lebih tinggi, yaitu Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Karena ASEAN Cup bukan agenda resmi FIFA, Hartman dikabarkan memanfaatkan situasi ini untuk menguji kedalaman skuad dan memberikan kesempatan kepada para pemain lokal terbaik. Namun yang membuat publik semakin penasaran adalah bocoran bahwa tim pelatih sedang membangun skuad dengan filosofi permainan modern khas Eropa. Intensitas tinggi, transisi cepat, penguasaan bola yang agresif, dan fleksibilitas taktik di setiap lini. Dalam cerita ini, Hartman disebut ingin menciptakan dua pemain berkualitas di setiap posisi agar timnas Indonesia mampu bersaing secara konsisten dalam jadwal internasional yang semakin padat. Sejumlah pemain lokal diproyeksikan menjadi tulang punggung tim, sementara pemain diaspora disebut akan hadir untuk meningkatkan standar persaingan di dalam skuad. Kombinasi inilah yang membuat banyak pihak mulai menyebut timnas Indonesia sebagai skuad ASEAN Cup rasa Eropa. Namun kejutan terbesar datang dari bocoran 6 nama pemain yang dikabarkan masuk dalam radar naturalisasi terbaru PSSI. Mereka adalah Pascal Struijk, Kenneth Taylor, Laurin Ulrich, Reno Muns, Dean Zimmergen, dan Jenson Sils. Dalam cerita ini, keenam nama tersebut dipantau secara intensif karena dinilai sesuai dengan kebutuhan taktik John Hartman. Pascal Struijk diproyeksikan memperkuat lini pertahanan dengan pengalaman bermain di level kompetitif Eropa. Kenneth Taylor disebut mampu menjadi motor permainan di lini tengah. Laurin Ulrich dinilai sebagai investasi jangka panjang berkat kreativitas dan visi bermainnya. Sementara Reno Muns dikenal memiliki fleksibilitas tinggi karena mampu bermain di beberapa posisi sekaligus. Dean Zimmergen diproyeksikan menjadi predator baru di lini depan, sedangkan Jenson Sils disebut memiliki karakter pekerja keras yang cocok dengan filosofi permainan agresif yang ingin diterapkan Hartman. Dalam cerita ini, Hartman memahami bahwa membangun tim besar tidak cukup hanya mengandalkan 11 pemain inti. Dibutuhkan kedalaman skuad, persaingan sehat, dan mentalitas juara untuk menghadapi ketatnya persaingan di level Asia. Itulah sebabnya ASEAN Cup dipandang sebagai laboratorium taktik untuk menguji pemain muda, membangun chemistry, dan menemukan formula terbaik sebelum memasuki tantangan yang sesungguhnya. Kini, pertanyaan terbesar mulai muncul di benak para supporter. Apakah keenam nama tersebut benar-benar akan menjadi bagian dari masa depan Garuda? Ataukah PSSI masih menyimpan kejutan lain yang belum diketahui publik? Satu hal yang pasti, dalam cerita ini, revolusi sepak bola Indonesia baru saja dimulai. ASEAN Cup hanyalah awal. Dan target sesungguhnya adalah membawa Garuda terbang lebih tinggi, menantang kekuatan-kekuatan besar Asia, dan membuka jalan menuju panggung sepak bola dunia. Dalam cerita ini, langkah berani John Hartman membangun skuad ASEAN Cup dengan nuansa Eropa mulai memunculkan optimisme sekaligus tekanan besar. Sebab, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia disebut tidak lagi berfokus pada hasil jangka pendek semata. Di balik persiapan menuju turnamen regional, Hartman dikabarkan sedang menyusun fondasi jangka panjang yang akan menjadi penentu masa depan sepak bola Indonesia. ASEAN Cup hanyalah panggung pembuka. Turnamen ini diproyeksikan menjadi tempat untuk menguji kedalaman skuad, mengukur mentalitas pemain muda, serta menemukan kombinasi ideal antara talenta lokal dan pemain diaspora. Hartman disebut ingin menciptakan tim yang tidak hanya kuat secara individu, tetapi juga memiliki identitas permainan yang jelas. Permainan cepat, tekanan tinggi, transisi agresif, dan keberanian mendominasi penguasaan bola. Dalam cerita ini, tim pelatih percaya bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level Asia jika mampu mempertahankan konsistensi proyek yang sedang berjalan. Karena itulah, proses pemantauan pemain dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Nama Pascal Struijk, Kenneth Taylor, Laurin Ulrich, Reno Muns, Dean Zimmergen, dan Jenson Sils disebut hanya sebagian dari daftar panjang pemain yang masuk radar Garuda. Keenam nama tersebut diproyeksikan untuk mengisi berbagai kebutuhan taktik yang selama ini menjadi perhatian utama tim pelatih. Pascal Struijk dinilai mampu menghadirkan kepemimpinan dan ketenangan di lini belakang. Kenneth Taylor dipandang sebagai sosok yang dapat meningkatkan kualitas sirkulasi bola di lini tengah. Laurin Ulrich disebut memiliki kreativitas dan keberanian yang cocok dengan sepak bola modern. Sementara Reno Muns, Dean Zimmergen, dan Jenson Sils diproyeksikan menambah kedalaman skuad dengan karakter permainan yang agresif dan fleksibel. Namun, dalam cerita ini, John Hartman kembali menegaskan bahwa tidak ada jaminan tempat bagi siapapun. Tidak peduli seberapa besar nama seorang pemain. Tidak peduli di mana mereka bermain. Semua harus bersaing. Semua harus membuktikan kualitasnya.
Karena lambang Garuda hanya diperuntukkan bagi mereka yang siap berjuang sepenuh hati. Kabar mengenai proyek besar ini mulai menarik perhatian negara-negara rival di Asia Tenggara. Mereka menyadari bahwa Indonesia kini bergerak dengan pendekatan yang berbeda, lebih terstruktur, lebih modern, dan jauh lebih ambisius. Jika sebelumnya Garuda hanya dikenal sebagai tim dengan dukungan supporter yang luar biasa, kini Indonesia mulai dipandang sebagai kekuatan baru yang sedang dibangun dengan serius. Namun pertanyaan terbesar masih belum terjawab. Siapa nama pertama yang akan benar-benar bergabung? Apakah keenam pemain tersebut akan segera mengenakan seragam merah putih? Ataukah masih ada kejutan lain yang sengaja disimpan rapat oleh PSSI dan John Hertman? Satu hal yang pasti, dalam cerita ini, ASEAN Cup bukanlah tujuan akhir. ASEAN Cup hanyalah awal, karena misi sesungguhnya baru saja dimulai. Misi untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi, menembus batas Asia Tenggara, menantang raksasa-raksasa Asia, dan suatu hari nanti, berdiri sejajar di panggung sepak bola dunia. Dalam cerita ini, John Hertman akhirnya mulai membuka tabir mengenai persiapan timnas Indonesia menjelang ASEAN Cup. Pelatih asal Kanada tersebut dikabarkan telah menyusun daftar berisi 30 pemain terbaik yang akan dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan. Menariknya, daftar tersebut tidak hanya diisi oleh pemain-pemain berpengalaman dari kompetisi domestik, tetapi juga memadukan talenta muda potensial serta dua wajah baru yang belakangan menjadi pusat perhatian publik sepak bola nasional, yakni Luke Valkyrie dan Mitchell Baker. Pemanggilan 30 pemain ini disebut sebagai langkah awal Hertman untuk membangun skuad dengan kedalaman yang merata di setiap lini. Ia ingin menciptakan persaingan sehat di dalam tim, sehingga tidak ada satupun pemain yang merasa posisi mereka aman. Dalam filosofi sepak bola yang dibawanya, setiap pemain harus mampu menunjukkan kualitas, disiplin, dan komitmen penuh selama pemusatan latihan berlangsung. Kehadiran Luke Valkyrie dan Mitchell Baker tentu menjadi sorotan utama. Dalam cerita ini, keduanya diproyeksikan untuk memberikan warna baru dalam permainan Garuda. Luke Valkyrie disebut memiliki kemampuan membaca permainan yang baik, visi bermain modern, serta fleksibilitas untuk mengisi beberapa posisi. Sementara Mitchell Baker dinilai mampu menghadirkan ketenangan, agresivitas, dan pengalaman bermain yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. John Hertman disebut ingin membangun skuad ASEAN Cup dengan kombinasi ideal antara pemain lokal dan diaspora. Sejumlah nama berpengalaman dari kompetisi domestik tetap menjadi tulang punggung tim, sementara pemain-pemain baru diharapkan mampu meningkatkan standar persaingan di dalam skuad. Dalam cerita ini, ASEAN Cup bukan sekadar ajang berburu gelar. Turnamen tersebut akan dimanfaatkan sebagai laboratorium taktik untuk menguji berbagai skema permainan, membangun chemistry antar pemain, dan menemukan formula terbaik menuju target yang lebih besar, yakni Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Kabar pemanggilan 30 pemain ini langsung memicu antusiasme besar dari para supporter. Banyak yang penasaran bagaimana John Hertman akan meramu kombinasi antara pemain lokal terbaik dengan dua nama baru yang disebut-sebut mampu mengubah wajah timnas Indonesia. Apakah Luke Valkyrie dan Mitchell Baker akan langsung menjadi pilihan utama? Siapa saja pemain lokal yang mampu mempertahankan tempatnya di tengah persaingan yang semakin ketat? Dan mampukah skuad baru racikan John Hertman membawa Garuda naik ke level berikutnya? Satu hal yang pasti, dalam cerita ini, revolusi sepak bola Indonesia tidak lagi sekadar wacana. ASEAN Cup hanyalah awal, karena misi besar Garuda baru saja dimulai. Dalam cerita ini, pemusatan latihan atau training camp timnas Indonesia menjelang ASEAN Cup disebut menjadi perbincangan hangat di berbagai negara Asia Tenggara. Bukan hanya karena daftar pemain yang dipanggil, tetapi juga karena pendekatan dan standar latihan yang diterapkan John Hertman dinilai jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Sejak hari pertama pemusatan latihan dimulai, atmosfer persaingan langsung terasa begitu ketat. Tidak ada pemain yang mendapatkan perlakuan istimewa. Semua pemain, baik bintang senior, pemain lokal, hingga wajah baru seperti Luke Valkyrie dan Mitchell Baker, diwajibkan mengikuti program latihan dengan intensitas tinggi. Dalam cerita ini, John Hertman dikabarkan menerapkan metode latihan berstandar Eropa yang berfokus pada kekuatan fisik, kecepatan transisi, disiplin taktik, serta pengambilan keputusan dalam situasi tekanan tinggi. Setiap sesi latihan direkam dan dianalisis secara detail oleh tim pelatih menggunakan teknologi modern. Tidak hanya kemampuan teknis yang menjadi penilaian, mentalitas, disiplin, kemampuan beradaptasi, dan kerja sama tim. Semua menjadi faktor utama dalam menentukan siapa yang layak masuk skuad akhir ASEAN Cup. Kehadiran Luke Valkyrie dan Mitchell Baker pun langsung menyita perhatian. Dalam cerita ini, kedua pemain baru tersebut disebut mampu beradaptasi dengan cepat dan memberikan warna baru dalam permainan Garuda. Kualitas yang mereka tunjukkan di sesi latihan membuat persaingan antar pemain semakin ketat. Para pemain lokal yang sebelumnya merasa aman kini harus bekerja 2 kali lebih keras untuk mempertahankan posisi mereka. Tidak ada lagi zona nyaman, tidak ada lagi jaminan tempat. Semua harus bertarung demi satu tujuan, mengenakan lambang Garuda di dada. Kabar mengenai kerasnya pemusatan latihan timnas Indonesia pun mulai menyebar luas. Sejumlah media regional dalam cerita ini menyebut bahwa Indonesia sedang membangun skuad dengan standar yang belum pernah terlihat sebelumnya. ASEAN Cup tidak lagi dipandang sebagai turnamen biasa,
Turnamen ini menjadi titik awal dari proyek besar menuju Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. John Hartman disebut ingin memastikan bahwa setiap pemain yang masuk skuad akhir bukan hanya memiliki kualitas individu, tetapi juga siap menjalankan filosofi permainan modern yang mengutamakan intensitas tinggi selama 90 menit. Kini, perhatian publik tertuju pada satu pertanyaan besar. Siapa yang akan bertahan hingga akhir? Siapa yang akan tersingkir dari daftar 30 pemain? Dan mampukah Luke Valkyrie serta Mitchell Baker langsung mengamankan tempat di skuad utama? Satu hal yang pasti, dalam cerita ini, training camp Timnas Indonesia telah menjadi sinyal bahwa revolusi Garuda benar-benar sedang berjalan. Dan jika seluruh proses ini berhasil, ASEAN Cup mungkin hanya akan dikenang sebagai awal dari lahirnya generasi emas baru sepak bola Indonesia.